Baiklah teman-teman, kami akan memulai presentasi kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bapak Pendeta Ribon Pangaribuan dan saya sendiri Asina Marula Mutapea dan Bapak Pendeta Benny Siombing, Ketua kelas. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan metode penelitian kualitatif, yaitu topiknya dari topik ke pertanyaan penelitian. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Bagi seorang akademisi, pemilihan dan penentuan topik penelitian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dirumuskan. Bagian tersebut adalah hal dasar dan utama dalam proses penulisan karya ilmiah. Sebagai dasar penulisan karya ilmiah, seringkali peneliti melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses penentuan topik penelitian. Salah satu bukti kesalahan dasar itu terjadi disebabkan atas ketidakrelevanan antara pertanyaan penelitian dengan topik penelitian. Biasanya pertanyaan penelitiannya bersifat realistis, sedangkan topik penelitiannya mengarah seperti bersifat tahayul. Weinbot juga menemukan bahwa kesalahan dalam metode penelitian terjadi pada perumusan pertanyaan penelitian. Seringkali para peneliti meneruskan pertanyaan penelitian lebih bersifat awang-awang. Rumusan masalah demikian yang menjadi persoalan ketidakakuratan penemuan jawaban atas topik penelitian. Untuk mendalami metode-metode penentuan topik dan pertanyaan penelitian, makalah ini akan menentukan hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat pertanyaan penelitian. Kita masuk dalam bagian isi. Begitu banyak pengetahuan yang dapat dibahas oleh seorang peneliti. Begitu baik pengetahuan yang telah ada dan dikaji kembali, klaim kebenarannya ataupun menemukan pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Hanya saja dalam menentukan topik penelitian tidaklah gampang. Hal tersebut merupakan sisi lain dari kebebasan para peneliti membahas suatu pengetahuan. Hak kebebasan pemilihan topik yang sering dijadikan dasar para peneliti. Banyaknya pilihan pengetahuan untuk dijadikan topik penelitian terkadang memberikan syok terapi awal bagi para peneliti. Apalagi di saat masalah dalam pengetahuan tersebut masih sangat diperbincangkan para akademisi. Topik tersebut menjadi tumpuan yang menjanjikan. Padahal dalam melakukan suatu kajian penelitian karya ilmiah, ada baiknya melihat dari ruang lingkup apa yang kita minati. Maksudnya di sini ialah seorang peneliti sering lebih berfokus terhadap apa yang dibicarakan banyak orang dan mengesampingkan apa yang diminatinya. Sebagai acuan dasar pemilihan topik penelitian, masalah adalah kajian penelitian. Artinya, jika tidak ada masalah dalam suatu topik penelitian, jika tidak ada masalah dalam suatu topik penelitian, maka sebaiknya topik tersebut tidak wajar untuk diteliti. Karena kalau tidak ada masalah, lalu kita membuat suatu penelitian, itu bisa disebut sebagai omong kosong. Selain itu, logika sederhana yang berkaitan dengan kesalahan penentuan topik penelitian diibaratkan seperti melihat selumbar di mata orang. Artinya, para peneliti awam sangat suka merepotkan dirinya sendiri untuk melihat apa yang ada di luar jangkauannya. Sedangkan apa yang ada di dalamnya atau di dekatnya dia tidak melihat. Konsep seperti ini sangat sering dijadikan acuan oleh para peneliti masa kini. Peneliti sesuka hati dan menghiraukan langkah-langkah konkret
dalam penentuan topik penelitian yang berisikan masalah aktual. Peneliti selalu melompat ke udara yang hampa tanpa sebutir pun masalah mampu untuk dipertanyakan secara akurat. Dalam kasus ini, alasan topik penelitian menjadi rancu dan tidak mampu dikembangkan secara menjurus. Peneliti hanya berkutat pada pemilihan kata-kata sehingga dia berputar-putar dalam satu kata-kata, mengulanginya dalam penelitiannya. Jika tahapan dasar tidak dapat dipahami dengan baik, peneliti tidak akan mungkin mampu beranjak ke rumusan pertanyaan penelitian. Berdasarkan gambaran di atas, Wine merumuskan betapa pentingnya seorang peneliti merangkap sebagai seorang pembaca. Jadi, ketika membuat satu penelitian, Wine berpendapat di sini kita sebagai peneliti tidak cukup hanya sebagai penulis, melainkan juga ketika kita menulis kita mengibaratkan diri kita sebagai pembaca juga, agar hasil penelitian kita itu lebih menarik untuk dibaca orang. Dalam menindaklanjuti tahapan itu, masalah luas haruslah menjadi masalah terfokus. Dengan demikian halnya dengan topik penelitian yang beragam haruslah menjadi topik yang terfokus. Untuk itu, berikut garis besar dalam proses penentuan topik penelitian yang terfokus. Antara lain, yang pertama, pengalaman. Bagian ini memfokuskan pengalaman sehari-hari yang terjadi dalam lingkungan si peneliti. Pengalaman itu dapat menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Sangatlah diperlukan kepekaan dalam menangkap masalah. Dari beberapa subjek pengalaman yang menjadi catatan kecil akan memudahkan peneliti dalam menentukan topik penelitian yang sesuai dengan minat si peneliti itu sendiri. Yang kedua, keingintahuan. Jika kepedulian dalam diri si peneliti belum memunculkan ide-ide topik penelitian, langkah selanjutnya yang tidak boleh dikesampingkan adalah rasa keinginan tahuan. Sense keinginan tahuan si peneliti dalam melihat lingkungan sekitar merupakan bahan bakar utama dalam mencari ide-ide yang terfokus. Beberapa kata pertanyaan penelitian diyakini mampu memudahkan si peneliti dalam memfokuskan topik karya ilmiahnya. Yang berikutnya, kajian terhadap penelitian sebelumnya. Tidak semua peneliti dapat memfokuskan kedua poin sebelumnya dalam menentukan topik penelitian. Beberapa peneliti juga lebih memfokuskan penelitian-penelitian sebelumnya yang diyakini masih relevan untuk diteliti. Ini membuktikan bahwa ada perubahan-perubahan fenomena yang terjadi terhadap konklusi dalam penelitian sebelumnya. Di beberapa artikel di jurnal penelitian, biasanya para peneliti sebelumnya menyisakan beberapa pertanyaan di bagian pembahasan dan kesimpulan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab dan dapat dikategorikan sebagai undangan bagi si peneliti selanjutnya. Yang berikutnya, pengulangan penelitian sebelumnya. Dalam dunia akademisi, pengulangan penelitian sebelumnya bukanlah suatu barang yang terlarang. Peneliti masa kini masih dapat melakukan pengujian ulang terhadap penelitian yang sebelumnya dengan komitmen alasan yang kuat. Adapun hal yang lebih baik lagi adalah dengan menambahkan variabel yang berbeda sehingga hasilnya lebih komprehensif. Dengan kata lain, pentingnya menentukan variabel prediktor dengan variabel terkaitnya. Menindaklanjuti langkah-langkah pembuatan karya ilmiah, penulisan kemudian memfokuskan
konsep pertanyaan penelitian. Wine merumuskan 7 langkah konkret dalam merumuskan pertanyaan yang akurat. Antara lain, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih saudara-saudara. Langkah pertama yang dirumuskan oleh Wine yaitu tanyakan tentang sejarah topik penelitian. Langkah awal merumuskan pernyataan penelitian sebaiknya mengawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang luas. Dalam bagian ini, konteks pertanyaan difokuskan pada internal topik penelitian. Secara luas, peneliti mempertanyakan bagaimana sejarah suatu pengetahuan yang memiliki masalah tersebut muncul. Kemudian mempertanyakan ruang lingkup sejarah topik penelitian yang muncul kembali di masa kini. Dengan kata lain, apa yang mendasari ruang lingkup masa kini mampu menghadirkan kembali konsep pengetahuan atas topik penelitian tersebut. Langkah yang kedua, tanyakan tentang struktur dan komposisinya. Langkah yang kedua ini adalah memfokuskan pertanyaan terhadap topik penelitian berdasarkan konteks atau struktur yang lebih besar. Artinya, peneliti harus mempertemukan masalah topik penelitian dengan nilai-nilai kehidupan di masa kini. Pertanyaan tersebut bermanfaat bahwa seberapa penting topik penelitian itu menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat kini. Dengan kata lain, sistem kehidupan yang mana yang dilanggar. Sehingga masalah di dalam topik penelitian itu sangat penting dipertanyakan dan dijawab. Langkah yang ketiga, tanyakan bagaimana topik dikategorikan. Langkah pada poin ini merupakan signifikasi pertanyaan yang terfokus pada verifikasi kategori atau topik penelitian. Bagian ini penting dikarenakan pengkategorian topik penelitian menjadi topik mengerucut, dan pertanyaan yang dirumuskan juga menjadi lebih rinci dan mendetail. Dengan begitu, dipertemukannya perbandingan dan pengontrasan topik penelitian berdasarkan konsep-konsep akademis. Peneliti sebaiknya mencari konsep yang sama dengan konteks pengetahuan yang sedikit berbeda. Langkah yang selanjutnya, ubah pertanyaan positif menjadi negatif. Ubah pertanyaan positif menjadi negatif. Langkah ini adalah poin yang penting. Di saat pertanyaan pertama bersifat positif terhadap topik penelitian, maka tindakan selanjutnya adalah menyinggung pertanyaan negatif terhadap masalah di dalam topik penelitian. Dengan begitu, peneliti akan berbicara dan menyimpulkan sendiri bagaimana jawaban yang tepat bagi para pembaca masa kini. Lalu poin yang selanjutnya, tanyakan bagaimana jika dalam pertanyaan spekulatif lainnya. Langkah selanjutnya atau poin ini adalah membubuhkan pertanyaan spekulatif secara umum. Konsep spekulatif adalah gaya berpikir yang tidak membutuhkan data dan fakta benar. Namun, bukan berarti langkah ini tidak penting. Dengan mempertanyakan topik penelitian secara spekulatif, ternyata memberikan referensi tambahan terhadap penggalian konsep beberapa konteks permasalahan yang terjadi. Tentu, langkah ini tidak akan mengkakukan pembahasan peneliti atau penelitian, melainkan dapat memberi warna yang cukup bagi para pembaca atau penelitian tersebut. Poin berikutnya yaitu ajukan pertanyaan yang disarankan sumber. Pentingnya membangun kesepakatan.
langkah ini adalah memperluas pertanyaan terhadap sumber penelitian. Artinya, jika sumber membuat klaim yang menurut peneliti persuasif, maka pentingnya pertanyaan yang dapat menjangkau klaim tersebut secara luas atau mendetail. Ajukan juga pertanyaan yang mungkin mendukung klaim yang sama dengan bukti yang baru. Ajukan pertanyaan yang serupa dengan yang ditanyakan oleh sumber tentang topik yang serupa. Demikian dari saya, dilanjut oleh Bapak Pendeta Pangaribuan. Baik, terima kasih. Langkah berikutnya, evaluasi pertanyaan penelitian. Tidak semua pertanyaan yang sudah dikumpulkan dapat mempengaruhi jawaban atas masalah atau topik penelitian. Tentu ada alasannya, sangatlah penting melakukan langkah evaluasi. Seorang peneliti harus mengevaluasi seluruh pertanyaan yang dicantumkan. Apakah ada pertanyaan yang tepat, mengena, dan mampu dijawab oleh si peneliti? Jikalau tidak, maka si peneliti harus mengulang kembali langkah perumusan pertanyaan penelitian dari awal. Namun, jika salah satu pertanyaan memiliki kaitan erat dengan topik penelitian, maka langkah terakhir adalah rumuskan satu atau dua pertanyaan dengan kata-kata yang lugas dan menggunakan variabel atas topik penelitian. Bagian yang ketiga, penutup. Setelah menjabarkan bagian dasar tentang langkah-langkah penelitian, didapati bahwa proses pembuatan suatu karya ilmiah tidaklah mudah. Faktanya, diperlukan perhatian khusus berdasarkan kaidah-kaidah sistematis penulisan karya ilmiah. Sebagaimana penulisan ini memfokuskan kaidah terhadap topik dan pertanyaan penelitian. Kami juga mendapati dua kesimpulan terhadap keduanya. Bicara mengenai topik penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sangatlah penting meningkatkan kepekaan dan kepedulian seorang peneliti terhadap minat diri serta lingkungan sekitar peneliti. Sehingga melalui dasar tersebut, peneliti mampu menemukan dan merumuskan suatu permasalahan yang akan dijadikan sebagai topik penelitian. Dalam kaidah perumusan pertanyaan penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa pentingnya seorang penulis tidak hanya bersikap sebagai peneliti saja, melainkan juga sebagai seorang pembaca. Tentu hubungan ini akan menunjukkan keterkaitan dan manfaat yang signifikan tentang pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Selain itu, perumusan pernyataan penelitian juga harus berkonteks seperti dua sisi mata uang. Artinya, peneliti harus mampu melihat secara dua sisi demi menjangkau secara luas dan mendalami masalah di dalam topik penelitian. Kami dari kelompok ini akan mengajukan dua pertanyaan kritis. Yang pertama, bagian A, Wain mengemukakan
bahwa masalah yang sering terjadi pada peneliti adalah munculnya topik yang masih dalam kategori awang-awang. Padahal secara umum suatu topik dapat juga dikatakan bersifat abstrak atau relatif umum. Dalam kedua perbandingan tersebut, Wine pada bukunya merumuskan bahwa topik penelitian itu ada ketika setiap ide si peneliti sudah diverifikasi secara konkret. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin secara umum topik masih dikatakan abstrak, padahal seharusnya topik tersebut sudah dalam prosedur verifikasi konkret sistematis? Bagian B, penulis beranggapan bahwa langkah yang dicantumkan Wine dalam perumusan pertanyaan penelitian terlalu ribet. Menurut penulis, alangkah lebih baik dengan mempertanyakan kembali pertanyaan penelitian tersebut. Langkah seperti itu cukup untuk memulai perumusan masalah peneliti. Apakah hal ini dibenarkan secara kaidah penelitian? Sekian dan terima kasih. Itulah yang dapat kami presentasikan pada saat ini. Tuhan memberkati.